Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur hanya milik Allah semata yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat dan nikmat untuk senantiasa kita terus memperbaiki diri. Tak lupa, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Sahabat Aisyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tausiah kali ini saya mengangkat tema jangan sombong agar pahala tidak kosong. Di bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba melakukan kebaikan saat kita berpuasa, memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran, sholat tarawih, dan juga berbagai amal kebaikan yang lain. Namun ada satu hal yang sering tidak kita sadari, yang dapat menghapus pahala amal kebaikan kita, yaitu kesombongan di dalam hati. Marilah kita renungkan bahwasanya penyakit hati yang tidak kita sadari tersebut ternyata sangat berbahaya, yaitu tentang kesombongan. Kesombongan tidak hanya merusak hubungan dengan manusia, tetapi juga merusak dan menghapus pahala amal kebaikan kita. Beberapa hal yang perlu kita pahami bahwasanya yang pertama, kesombongan adalah penyakit yang dibenci Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tusya'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ayat ini mengingatkan kita agar tidak merendahkan orang lain, tidak merasa paling benar, paling hebat, atau paling suci. Kadang seseorang rajin beribadah, rajin bersedekah, rajin berdakwah, akan tetapi ketika muncul rasa lebih baik dari orang lain, disitulah bibit kesombongan mulai tumbuh. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan dan kita pahami bersama adalah kesombongan dapat menghapus pahala. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Ayat ini mengajarkan bahwa amal baik dapat hilang pahalanya jika disertai dengan sikap sombong, riya, atau merasa berjasa kepada orang lain. Oh, dia tidak sebaik saya. Atau kita juga bisa berpikir,
ibadah saya loh yang lebih banyak. Nah, atau saya yang lebih pantas dihormati. Nah, padahal semua itu adalah bisikan yang dapat merusak keikhlasan amal kita. Seseorang dapat saja mudah untuk bersedekah, mudah untuk berbuat baik, akan tetapi ketika merasa paling dermawan, suka memamerkan kebaikan, akhirnya pahalanya menjadi kosong di sisi Allah. Inilah yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita sudah capek beramal, tetapi di akhirat ternyata tidak ada pahala yang kita terima. Sahabat Aisyah yang dirahmati Allah, hal yang ketiga, kesombongan adalah sifat iblis. Kita juga ingat kisah ketika Allah memerintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Namun, iblis menolak karena merasa lebih baik. Kita lihat bahwasanya Allah berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 12 yang artinya, iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Nah, kesombongan inilah yang membuat iblis terusir dari rahmat Allah. Ia merasa lebih mulia, lebih hebat, dan juga lebih tinggi dari makhluk yang lain. Yang keempat, tanda-tanda kesombongan yang sering tidak disadari. Sahabat Aisyah yang dirahmati Allah, kesombongan tidak selalu terlihat dalam bentuk yang angkuh secara terang-terangan. Kadang ia muncul dalam bentuk yang halus, misalnya merasa diri paling benar dan sulit menerima nasihat. Mungkin juga meremehkan orang lain karena jabatan, atau karena mempunyai ilmu yang tinggi, atau juga mempunyai harta yang melimpah. Senang dipuji, bahkan mungkin kadang marah saat tidak dihargai. Nah, suka menceritakan amal kebaikan agar dianggap hebat. Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar biji sawi." Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa kesombongan adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Yang kelima, cara agar terhindar dari kesombongan. Agar pahala kita tidak kosong di hadapan Allah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menghindari kesombongan. Yang pertama, menyadari bahwa semua yang kita miliki itu adalah karunia dari Allah. Jabatan, ilmu, harta, dan mungkin kesempatan beribadah, itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membiasakan bersikap rendah hati atau tawadu. Orang yang tawadu justru akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu mengingat asal usul kita sebagai manusia. Kita berasal dari tanah dan suatu saat juga akan kembali ke tanah. Dan yang keempat, memperbanyak istighfar dan muhasabah diri. Setiap amal yang kita lakukan hendaknya disertai doa agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Aisyah yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan seharusnya menjadi madrasah kerendahan hati. Ketika kita berpuasa, kita merasakan lapar dan dahaga. Kita merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang kekurangan. Dari situlah seharusnya lahir rasa rendah hati, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Ingatlah, kita semua berasal dari tanah, hidup di atas tanah, dan suatu saat kembali ke dalam tanah. Maka, apa yang akan kita sombongkan? Jika kita memiliki ilmu, itu karena karunia Allah. Jika kita memiliki harta, itu
titipan dari Allah. Jika kita rajin beribadah, itu juga karena Allah yang memberi hidayah. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Sebaliknya, orang yang benar-benar dekat dengan Allah justru memiliki sifat yang tawadu, semakin rendah hati, semakin lembut kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 83, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri di muka bumi dan tidak berbuat kerusakan. Semoga kita termasuk golongan orang-orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tausiah dari kami, semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.